Halo sahabat SDA, saat ini saya lagi ada di lokasi pembangunan Bendungan Napun GT yang ada di Kabupaten Sika-Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di sebelah saya sudah ada Direktur Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bapak Airlangga Marjono. Kita tanya-tanya dulu terkait potensi air dan sebenarnya bagaimana progres pembangunan tampungan-tampungan air di berbagai daerah di Indonesia untuk tahun 2020. Halo Pak Marjono, apa kabar Pak? Baik. Baik, ini disapanya apa nih Pak? Ari aja. Ari aja ya Pak ya, biar lebih kompak Pak. Iya. Tos dulu Pak, Ya. masih tetap semangat ya Pak ya? Semangat. Siap Pak. Kalau boleh tahu Pak, boleh diceritakan nggak Pak ke sahabat SD sebenarnya bagaimana kondisi potensi air di Indonesia Pak secara keseluruhan? Ya. Untuk potensi air yang sifatnya buatan ya, Oke. seperti bendungan itu sejak tahun 2015 itu kita punya tampungan sekitar 12 miliar kubik Oke. air yang ditampung di dalam bendungan. Nanti dengan program-program pembangunan bendungan ini, yang 61 bendungan itu ke depan sebelum tahun 2024 kita akan punya 16 miliar. Oke. Jadi dari 12 miliar meningkat menjadi 16 miliar kubik air bisa ditampung dan dimanfaatkan. Dari program prioritas pembangunan 61 bendungan mulai tahun 2015 sampai sekarang sudah bisa diselesaikan 18 bendungan, termasuk yang ke-18 ini adalah Napun GT ini. Kemudian sisanya 43 bendungan sebagai proyek strategis nasional tetap bertahap kita laksanakan, kita selesaikan sebelum tahun 2024. Untuk danau di Indonesia ini jumlahnya sangat banyak, sekitar 5 ribuan. Namun yang kita prioritaskan jumlahnya ada 15 danau prioritas. Danau-danau ini pada umumnya bermasalah dengan kapasitas tampungnya yang semakin berkurang, kemudian kualitas airnya juga yang semakin menurun. Nah, dari Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal SDA, kita mengambil langkah-langkah struktural dan non-struktural yang untuk mengembalikan kualitas air dan juga mengembalikan tampungan air di danau. Danaunya antara lain di Danau Toba, kemudian Danau Tondano, Danau Limboto, Rawa Pening, dan lain sebagainya. Nah sahabat, sekarang saya akan ngobrol dengan Kepala BWS Nusa Tenggara II. Nah, saat ini di sebelah saya sudah ada Kepala BWS Nusa Tenggara II, Bapak Agus Sosiawan. Kita akan tanya-tanya terkait potensi air di provinsi ini dan sebenarnya apa usaha yang dilakukan oleh BWS Nusa Tenggara II dalam membangun tampungan-tampungan air di provinsi ini. Halo Pak Agus, apa kabar Pak? Baik, Masih sehat ya Pak ya? alhamdulillah Siap. Tos dulu Pak, biar tetap semangat. Siap. Siap. Pak Agus, boleh diceritakan nggak Pak ke sahabat SDA di Indonesia sebenarnya bagaimana potensi air di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi kewenangan BWS Nusa Tenggara II Pak? Ya, jadi potensi air di Nusa Tenggara Timur memang secara umum kita mengalami defisit ya, defisit kurang lebih 1,6 miliar. 1,6 miliar defisitnya ya Pak ya? Yang kita terbuang saja di laut, sehingga hal itulah yang membuat kita bagaimana itu bisa tersimpan dengan baik untuk dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Oke, Pak kalau boleh tahu sebenarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur berapa perbandingan musim hujan dan musim kemarau ya Pak? Jadi musim hujan di Nusa Tenggara Timur berlangsung sekitar 3 bulan saja, dan untuk musim keringnya 9 bulan, itu termasuk musim kering. Nah. Dari sini. Oke, nah mengatasi masalah yang Bapak sebutkan tadi Pak, sebenarnya apa yang sudah dilakukan BWS Nusa Tenggara II dalam pembangunan tampungan air di tahun 2020 ini Pak? Apa yang sudah selesai dikerjakan dan apa yang sedang dibangun Pak? Ya, untuk menghadapi itu kita sudah melakukan kegiatan yang terkait dengan membangun tampungan air, sehingga pada tahun 2020 kita telah menyelesaikan 2 bendungan, yaitu Rotiklot dan Ragnamo. Rotiklot dan Namo sudah selesai? Selesai. Oke. Kemudian kita sedang mengerjakan 3 bendungan, ya, Napun GT ini, Napun GT. kemudian Temes, TNF? Temef, Oke. di TMF, Kabupaten- oke. di Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan Manikin, Manikin. ya, di Kabupaten Kupang. Oke, untuk yang ketiga bendungan yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira ditargetkan akan selesai kapan nih Pak? Untuk Napun GT kan targetkan awal tahun depan ini sudah selesai semuanya ini. Oke, Kemudian untuk di Temes tahun 2022, oke, kemudian di Manikin diperkirakan tahun 2022. oke. Sehingga kita berharap itu bisa dimanfaatkan tahun 2023 begitu.
Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian seluruh sumber daya air yang ada di Indonesia, baik yang alam maupun yang buatan, sehingga sumber daya air bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkesinambungan.